Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Seperti biasa, kita akan lanjutkan materi kita ke mata kuliah Qiraatul Kutub pertemuan kelima. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bab istinja. Bab istinja ini adalah sesuatu hal atau kegiatan yang eh, sering kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi istinja itu adalah bersuci dari atau setelah pipis atau setelah BAB ya. Itu istinja. Kita langsung masuk kepada teks matan. Teman-teman silahkan perhatikan di layar teman-teman. Kita akan baca teksnya satu persatu, kemudian kita coba fahami ya. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa taqammadanallahu ta'ala bi'ulumi fid darain amin. Faslun ay hadza faslun. Di dalam bahasa Arab itu kalau ada kata-kata faslun itu ada sesuatu yang terbuang ya, atau sesuatu yang disembunyikan, yakni ay hadza faslun. Hadza adapun ini iku faslun fasal fi bayani ahkamil istinjai, di dalam menjelaskan ahkamil istinjai, hukum-hukum istinja. Kata ahkam ini jamaknya dari kata hukmun, berarti di dalam menjelaskan hukum-hukum istinja. Wa adabi qadil hajati, dan etika-etika qadil hajat, buang air ya, baik kecil maupun besar. Qadil hajat itu yang dimaksud adalah buang air baik kecil maupun besar. Kata adab di sini, adab ini jamaknya dari kata al-adabu. Kalau adabun itu artinya satu etika, etika mufrad ya. Kalau adabun berarti etika-etika atau adab-adab. Nah, jadi berbicara tentang beberapa hal. Saya ulangi, fi bayani ahkamil istinja'i wa adabi qadil hajah, di dalam menjelaskan hukum-hukum istinja dan adab-adab qadil hajah, buang air besar maupun kecil. Wal istinja'u wajibun. Wal istinja'u dan adapun, ini mem berarti mubtada ya. Wal istinja'u dan adapun istinja, khabarnya ialah wajibun, wajib, jumlah ismiyah. Minal bauli, dari pipis atau kencing, wal ghaiti, dan berak ya. Jadi hukum istinja itu teman-teman hukumnya wajib. Bagaimana wajib? Kalau dilakukan memperoleh pahala, kalau ditinggalkan memperoleh dosa. Karena kalau tidak dibersihkan nanti kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hukumnya wajib ya, karena kalau tidak dikerjakan nanti akan bahaya, akan najisnya kemana-mana ya. Wal afdalu, kita lanjutkan. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, ialah ayastanjia, beristinja siapa man atau siapa mustanji, orang yang beristinja. Dengan apa beristinja? Bil ahjari, dengan batu-batu, dengan beberapa batu. Al ahjari jamaknya dari kata hajarun. Jadi yang utama itu beristinja itu dengan apa? Dengan hajar, dengan batu ya. Kemudian summa yutbi'aha bil ma'i, kemudian mengikuti atau mengiringi batu-batu tersebut bil ma'i, dengan air. Artinya istinja yang bagus itu satu pakai batu, kemudian diiringi atau diakhiri dengan air ya. Jadi pakai dua ini istinjanya, dengan batu dulu kemudian diikuti dengan air. Tetapi nampaknya kalau zaman sekarang agak susah ya mempraktekkan istinja dengan batu, karena kita BAB-nya di kamar mandi ya.
Kecuali di kampung-kampung, misalkan dulu kalau Pak Halim, mohon maaf kalau Pak Halim BAB biasanya ketika desa dulu, zaman dulu ya, itu biasanya di tegalan, di sawah, jadi gampang pakai batu. Tapi kalau sekarang karena sudah ada fasilitas ya, itu ya pakai air ya, jarang pakai batu. Terus waya juzu dan boleh, waya juzu ini, waya juzu dan boleh ini sudah jumlah fi'liyah karena diawali huruf diawali fi'il mudhari. Waya juzu dan boleh ayak tasiro, untuk yaktasiro meringkas alal ma'i terhadap air, au ala salasati ahjarin atau atas 3 batu ya. Yunaki yang membersihkan apa salah satu ahjarin ya. Yunaki yang membersihkan bihin, siapa mustanji, siapa orang yang bercewok, bihinna dengan salah satu ahjarin ini, al mahalla ing tempat ya. Yunaki yang membersihkan siapa man bihina dengan 3 salah satu ahjarin, dengan 3 batu, al mahalla ing tempat najis. Jadi boleh memilih salah satunya, boleh batu saja atau air saja gitu ya. Boleh batu, pakai batu saja atau air saja. Tetapi di sini ada penjelasan. Fa idza arada al-iktisaru ala ahadihima fal ma'u afdalu ya. Faiza maka apabila aroda menginginkan siapa man al-iktisoro ing meringkas ya ala ahadihima atas salah satu keduanya batu dan air. Kalau mau memilih salah satu pakai batu apa pakai air nih, maka falma'u afdalu, falma'u maka adapun air, afdalu ialah lebih utama. Falma'u maka adapun air ialah lebih utama ya. Lah ini teman-teman kita belajar tarkib syartiyah ya, susunan kalimat yang di dalamnya itu ada jawab, ada syarat. Di sini silakan perhatikan kata-kata idza ya. Fa idza arada al-iktisara ala ahadihima falma'u afdalu. Jika ada apabila, maka ada maka. Nah, ini gimana kok agak ruwet ini. Di setiap ada apabila pasti ada maka. Nah, itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah syartiyah ya. Di sini ada ism syarti, isim syarat idza. Misalkan ada ungkapan manjadda wajada. Barang siapa yang rajin maka dia akan sukses. Nah, ini mirip-mirip dengan seperti itu. Fa idza arada al-iktisara ala ahadihima, maka jika menginginkan siapa man al-iktisara untuk meringkas ya, ala ahadihima atas salah satu keduanya batu dan air, falma'u afdalu. Fa ini jawab syarat ya. Idza itu ismu syarti di sini di awal ini ya. Idza itu ismu syarti, kemudian fa itu jawabus syarti, jawabnya syarat ya. Apabila menginginkan meringkas atas salah satunya air atau batu, maka nah jawabnya maka air itu lebih utama. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita di dalam pesawat misalkan atau di hotel yang itu di sana tidak disediakan air tetapi disediakan tisu, bolehkah beristinja dengan tisu ya? Boleh ya. Teman-teman kalau mau beristinja dengan tisu boleh, asalkan tisunya tisu kering. Kenapa harus tisu kering? Karena sifatnya najis pipis atau berak itu kan basah. Cara membersihkannya dengan sesuatu hal yang kering ya. Berarti tisu yang kering itu diibaratkan dengan batu ya. Jadi sama-sama membersihkan sifatnya. Nah, teman-teman nanti kalau mau beristinja dengan
dengan tisunya dilipat-lipat dulu sampai agak kerasa tebal gitu, baru kemudian diusapkan ke tempat najis di situ. Satu kali pakai, karena kalau mau dipakai dua kali nanti khawatir najisnya kemana-mana ya. Jadi boleh diutamakan ganjil ya usapannya mungkin ganjil 3, 5, 7 sampai bersih ya. Tetapi memang lebih aman, falma'u afdalu, lebih aman menggunakan air ya. Terus kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Wajitanibu dan hendaklah menghindari siapa man istiqbalal qiblati, menghadap kiblat, wastidbaraha dan membelakangi kiblat, fis sohra'i di dalam tanah lapang atau di dalam lapangan ya. Jadi kita ketika beristinja itu menghindari menghadap kiblat arah barat kalau misalnya di Indonesia ya, atau menghadap ke timur ya, membelakangi Ka'bah dalam konteks Indonesia ya. Tetapi ini dengan catatan ini di tanah lapang fis sohra. Kalau misalkan teman-teman wawi ya, wawi itu untuk bahasa anak kecil, cewek atau istinja di dalam kamar mandi yang dilalah kamar mandinya itu didesain menghadap ke arah barat misalkan, nggak apa-apa karena itu di dalam bangunan. Ini dalam konteks yang tidak boleh itu kalau dalam tanah lapang, misalkan kita istinja di sawah misalkan ya, atau di tegalan misalkan, tidak ada bangunan di situ, maka kita dianjurkan untuk tidak menghadap kiblat ya, karena menghormati kiblat itu untuk sesuatu hal yang mulia ya. Wajitanibu dan menghindari siapa man al baula ing pipis ing kencing filma irraqidi di dalam air yang diam. Kita itu dimakruhkan untuk pipis di dalam tempat yang diam, yang tidak mengalir, karena ini adalah pesan-pesan bahwa Islam itu sangat mencintai lingkungan ya, mencintai kebersihan lingkungan ya. Jadi nanti kalau airnya yang diam di PPC nanti kan khawatir kotor, tercemar dan lain sebagainya, kemudian jadi penyakit. Nah, itu kan bahaya. Terus ini yang tidak boleh lagi. Wa tahta syajaratil musmirati, tidak boleh pipis di bawah pohon yang berbuah ya. Biasanya ini yang sering kejadian ini laki-laki ya, karena laki-laki gampang itu ininya pipisnya. Wa tahta syajaratil musmirati, dan di bawah pohon yang berbuah tidak boleh ya. Ini juga memiliki pesan bahwa Islam itu mengutamakan kepentingan umum ya. Jadi ini yang tidak boleh di tempat-tempat atau fasilitas umum ya. Pohon berbuah kan nanti pasti akan diambil buahnya. Bagaimana kalau perasaannya kalau mengambil buah-buahan terus di bawahnya ada kotoran, kan nggak nyaman sekali ya. Islam itu menghindari itu. Wa fit tariqi, dan menghindari pipis di jalan ya, di fasilitas umum. Pokoknya ada gerdu misalkan di pinggir jalan kemudian dipipisi, nggak boleh itu ya, itu mengganggu kenyamanan orang banyak. Islam itu seperti itu ya, namanya juga Islam salamah, selamat, as-salamah ya. Jadi salah satu maknanya itu selamat dari sesuatu hal yang tidak mengenakan. Wazilli, dan tempat bernaung ya, jangan ya. Wasukbi, dan lubang ya, lubang semut, lubang ular, apa-apa lubang-lubang yang lain jangan di PPC ya, karena ini juga pesan bahwa Islam itu sangat menghargai dan menghormati makhluk-makhluk ya, makhluk Allah, diantaranya semut, ular dan lain sebagainya ya. Ini kalau yang bahaya nanti kalau pipis di lubang ular kemudian ularnya keluar, kan bahaya juga. Terus wala yatakallamu, dan tidak boleh berbicara siapa man atau siapa mustanji alal bauli ingatase
pipis, wal ghaiti dan berak. Jadi teman-teman, kalau pas berak itu kita dilarang berbicara ya. Bahkan ada keterangan penjelasan di dalam hadis kalau kita berbicara ketika berak itu yamkutullahu ala dzalik. Allah murka kepada orang yang ngomong. Misalkan di hotel misalkan WC-nya kan jajar itu ya, jajar. Itu kita dengan teman kita sampingan ininya ya, WC-nya misalkan ngobrol ngalor ngidul, itu nggak boleh. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasusnya misalkan ketika teman-teman sedang di dalam kamar mandi, kemudian orang luar mengetuk, tok tok tok, ada orang nggak di dalam? Ada, saya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Dan dulu kalau kata guru saya, bagaimana kalau diketok di ini, apakah ada orang di dalam? Nah, kalau ada gayung kita ketuk-ketukan gayungnya itu, tek 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 gitu, berarti ada orang. Atau kita hidupkan keran, nah itu kan menandakan bahwa di dalam ada orang, nggak perlu dijawab gitu ya. Ya kalau misalkan dijawab ya terpaksa dijawab ya nggak apa-apa sebetulnya. Terus wala istaqbilu syamsa, dan tidak boleh menghadap matahari, wal qamaro, dan bulan ya. Wala istadbiruhuma, dan tidak membelakangi keduanya, asyamsa wal qamar. Nah, ini wala istaqbilu ini jumlah fi'liyah ya, istaqbala, istaqbilu. Wala istanji, dan tidak boleh beristinja siapa man biyaminihi, dengan tangan kanan ya. Tidak boleh ya. Beristinja itu identik dengan sesuatu hal yang kotor, membersihkan kotoran, maka kita pakai yang tangan kiri. Tangan kanan kita gunakan untuk hal-hal yang mulia, yang bagus ya. Tangan kiri kita gunakan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip kotor, misalkan wawi, istinja, kemudian dan lain sebagainya. Baik, begitu teman-teman, mudah-mudahan menambah wawasan kita di dalam beristinja. Coba teman-teman silakan perhatikan dari awal, ini di dalam teks yang kita baca ada berapa jumlah ismiyah, ada berapa jumlah fi'liyahnya ya. Nanti silakan ditaruh di dalam kolom komentar jawabannya ya. Ada berapa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dalam teks yang kita baca. Jika teman-teman punya pertanyaan tentang materi istinja, silahkan jangan ragu tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.